Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Pak Direktur, yang saya muliakan, di sini hadir guru saya, orang tua saya, sahabat-sahabat dan rekan-rekan. Benar-benar saya agak sulit memberikan materi di depan orang yang saya kagumi. Oleh karena itu saya mohon maaf. Ini pun juga spontanitas saya belum menyiapkan apa yang harusnya saya siapkan, karena baru tadi siang saya dapat informasi. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan apa yang sama-sama kita pahami, kita bicara tentang dakwah. Ada ayat yang menarik untuk kita kaji. Ini contoh Rasulullah SAW, kan tadi topiknya ya, implementasinya dakwah pada masa Nabi. Surah Ali Imran di situ kan ada ayat 104 dan 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Beberapa ayat berikutnya, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat, dan seterusnya. Menarik untuk kita kaji ayat ini. Redaksinya tentu Allah Subhanahu wa taala yang sudah Maha tahu penempatan waw atafnya, sifat mausufnya, dan ya subhanallah. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kalian ummah. Jadi mamanul ummah, saya lacak di dalam kamus. Ternyata kata ummah itu bukan bahasa Arab asli, tapi berasal dari bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, dari alif mim. Amim itu artinya cinta kasih, desain lover, pencinta suci, pencinta sejati, dipinjam untuk memberikan merek terhadap ibu, ummi, karena ibu itu pencinta sejati, unconditional love. Dari alif mim ini nanti membentuk kata amamah, keterdepanan, progressiveness. Kemudian membentuk juga kata imam, pemimpin yang berwibawa di depan. Dari akar kata yang sama membentuk makmum, follower, pengikut, rakyat yang santun. Jadi ada pemimpin yang berwibawa, di belakangnya ada makmum yang santun. Dari akar kata yang sama membentuk imamah, konsep yang mengatur antara imam dan makmum, itu disebut imamah. Menarik karena laki perempuan sama-sama punya hak untuk memberikan teguran terhadap imam. Subhanallah, bagi laki-laki mengisyaratkannya. Perempuan kalau imamnya salah pun juga memukul pahanya atau anggota badannya. Jadi sama-sama punya hak untuk menginterupsi, menegur pimpinan. Jadi imam pun tidak boleh dilakukan pembiaran, melakukan kesalahan, wajib hukumnya untuk kita berikan peringatan. Itu imamah. Keseluruhan masyarakat yang terhimpun dengan adanya kata cinta sejati ummi, ada keterdepanan visi yang bagus ya. Ada pemimpin yang berwibawa, ada rakyat yang santun, ada konsep yang mengatur antara keduanya, itulah yang disebut dengan ummah. Jadi kalau ada komunitas Islam
tapi tidak diikat oleh cinta kasih yang kosmopolit yang sangat luhur, atau tidak ada pemimpinnya yang berwibawa, atau tidak ada makmumnya yang santun, atau nggak ada konsep yang mengatur antara keduanya, maka itu tidak bisa disebut ummah. Mungkin kabilah adalah ikatan primordialisme kesukuan. Mungkin sya'bun, ikatan sosiologisnya. Mungkin qaumun, ya ikatan antropologisnya di situ kan. Mungkin syiah, ikatan primordialisme sempitnya. Atau mungkin ada 7 itu, qaumun, sya'bun, hizbun, ikatan politiknya kan. Jadi the final group itu, ya community itu adalah ummah. Nah, itulah tujuan Nabi Muhammad SAW menghijrahkan umat kabilah menjadi ummah, ya. Menghijrahkan komunitas kabilah yang diikat oleh persaudaraan sempit ditransformasikan kepada persaudaraan global kosmopolit. Nah, jadi ini perlu kita paham bahwa visi dakwah itu adalah mengajak masyarakat yang berpikiran sempit dan sumpek menuju ke pemikiran luas dan beradab santun. Jadi wal takum minkum ummatun. Bagaimana mencapai konsep ummah ini? Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Kenapa tidak pakai wa ataf saja di situ? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf. Mal farqu bainal khair wal ma'ruf hunak? Kenapa tidak dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una al khair wal ma'ruf? Kenapa kalau al khair itu menggunakan amr? Amr itu di dalam ilmu balaghah kan ada 3 tingkatan tuntutan. Tuntutan dari atas ke bawah itu disebut amr. Tuntutan dari bawah ke atas itu disebut ad-du'a. Tuntutan horizontal sesama itu disebut iltimas dalam ilmu balaghah. Nah, jadi kenapa al-khair itu harus pendekatannya amr? Tapi kenapa kalau ma'ruf itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kalau al-khair itu dari bawah ke atas, jangan pakai amr. Tapi kalau al-ma'ruf itu dari atas ke bawah. Nah, pertanyaannya, mal farqu bainal al-khair wal ma'ruf? Ya, apa itu ma'ruf? Dari kata arafa ya'rifu ma'rufun, urfun. Ya. Jadi kalau arafah secara kebahasaan, ya, memahami. Jadi pemahaman yang diperoleh melalui olah batin itu disebut ma'rifah. Kalau pemahaman yang diperoleh melalui olah nalar itu disebut ilmun. Ya. Jadi kalau kita sebagai Sunni itu disebut populernya itu ma'rifah. Tapi kalau Syiah menyebutnya irfan, tapi sebetulnya bermakna wahid. Al-irfan wal ma'rifah. Imam Al-Ghazali selalu menggunakan ma'rifah. Tapi kalau imam-imam Syiah itu lebih familiar menggunakan irfan, tapi sebetulnya substansinya sama. Nah, mana yang paling memungkinkan kita untuk mendapatkan hakul yakin? Ya, proses ta'lim atau ta'rif. Jadi ma'rifah itu adalah sesuatu yang merupakan kesepakatan umum, ya, tak teringkari, maka itu ada disebut urf. Ya. Jadi urf itu kalau sudah menjadi hukum adat atau menjadi adat istiadat itu sudah menjadi urf. Nah, kalau kita dalam usul fikih itu urf itu adalah bagian dari sumber hukum itu sendiri kan. Jadi tak teringkari, tak terbantahkan. Jadi itu sudah merupakan common opinion gitu ya. Sudah merupakan persepakatan umum. Nah, jangan ragu lagi karena itu amar ma'ruf. Ya.
Tapi kalau al-khair itu masih memerlukan perjuangan. Iya. Belum tentu disepakati semua orang. Makanya itu hal-hal yang sifatnya common sense itu nggak usah ragu, amar. Tapi kalau masih memerlukan diplomasi, masih memerlukan perjuangan, itu pakai pendekatan dakwah. Jadi luar biasa ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nanti ada wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Nah, sekarang mari kita lihat Rasulullah, waktu kita sangat terbatas. Saya ingin melihat sosok figur Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya menonjol sebagai seorang mubalik. Mohon maaf. Jadi saya tidak ingin memfigurkan yang sama-sama kita rindukan, kita hormati, kita cintai. Dia lebih menonjol sebagai figur mubalik. Saya ingin menganggap bahwa di samping beliau memang figur mubalik, dia juga seorang tokoh multitalenta. Karena multitalentanya itu sampai bisa memberikan semacam magnet, daya sedotnya luar biasa. Oleh Michael Hart, 100 tokoh yang paling terkemuka, ya the best one-nya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi yang memperciut 11 tokoh yang pernah lahir di muka perut bumi ini, tetap the best-nya dan number one-nya adalah Nabi Muhammad, itu Thomas Carlyle. Jadi dua tokoh barat non-muslim, Thomas Carlyle, 11 tokoh yang paling hebat di muka bumi ini, tetap nomor satunya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah the best manager and the best leader. Banyak orang hanya hebat sebagai manager, tapi tidak hebat sebagai tokoh atau leaders. Apa perbedaan manager dan leaders? Kita semuanya sama-sama tahu ahli manajemen. Kalau leaders itu membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus ya, seperti ketokohannya, darah birunya, lebih senior umurnya, followernya banyak, kemudian juga pengaruhnya sangat besar, figurnya populer, itu namanya figur leaders. Nah, kalau figur manager tidak perlu berumur, mungkin anak muda, tidak perlu punya follower, tidak perlu tokoh populer, dan tidak perlu darah biru, tapi kasus 100 item problem dengan laptop, handphone, dia bisa menyelesaikan 90% item itu dalam sehari. Ya, itu figur manager. Nah, umat kita sekarang ini, mana yang kita butuhkan? Apakah figur leaders atau figur managers? Nah, kita sering mendengarkan kata-kata, ya, NU ditokohi oleh figur leaders, Muhammadiyah ditokohi oleh figur managers. Tapi Nabi Muhammad SAW itu the best leaders and the best managers sekaligus. Nah, untuk bisa menjadi tokoh dua-duanya itu di samping perlu keterampilan, juga perlu kecerdasan. Saya ingin berikan beberapa contoh. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu, kalau kita lihat sejarahnya, biografinya Rasulullah Muhammad SAW, sebetulnya beliau itu lebih memadukan antara figur diplomasinya yang sangat kuat, talentanya yang multi talenta, kemudian juga dipadukan dengan kecerdasan pribadinya yang sangat unggul. Tentu yang paling penting adalah di backup oleh Allah. Dia Rasul, dia Nabi, ya kan? Nah, jadi dia memiliki semua. Maka saya ingin berikan satu contoh, misalnya keterampilannya berdiplomasi. Jadi diplomasi itu adalah metode dakwah yang paling strategis untuk kelas atas. Ya. Jadi ketika Nabi, dalam kita semua tahu itu dalam Sahih Bukhari juga ada kan, di jilid 1 bagian terakhir itu, di matan Bukharinya ya. Itu ada hadis yang panjang. Panjang itu 1,5 halaman hadis itu untuk perjanjian Hudaybiyah. Nah, hatta uktub, dia panggil Suhail yang mewakili kaum Quraisy, kafir itu, kafir Quraisy diwakili oleh Suhail.
Umat Islam diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Hatta uktub, kesini kita bikin perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nabi meminta juru tulisnya, dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ kan ada Umar, ada Ali, ada Utsman, lengkap di situ. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Suhail la taktub hakadha. Ana ma adri man hu. Aku tidak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Walakin uktub Bismikallahumma. Umar merah mukanya. Gak mau. Basmalah itu prinsip buat kami. Nabi meminta. Uktub. Tulis. Terpaksa ditulis. Konten perjanjian Hudaybiyah itu juga aneh. Kalau orang Madinah Muslim itu ditangkap di Mekah, biarin aja di situ ditahan. Tapi kalau orang kafir Quraisy ditahan di Madinah, ditangkap di Madinah, lepaskan. Itu kan nggak fair. Ya udah, Nabi memerintahkan seperti itu. Kan pemimpinnya tadi itu kan harus ada imam yang berwibawa kan. Ada makmumnya juga yang santun. Ya udah, perintah Nabi kok. Sami'na wa ta'na ya kan. Tapi ketika sampai pada penutup perjanjian Hudaybiyah itu, hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Instruksi Nabi, tulis itu. Suhail membantah, la taktub hakata, jangan tulis Muhammad Rasulullah, walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Gak ada sahabat yang mau tulis itu. Ini prinsip. Mencoret itu berarti meniadakan peran Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Uktub hakata, tulis itu. Gak ada yang menulis, gak ada yang mencoret. Akhirnya Nabi kan mencoret. Ibnu Hajar Asqalani situ kan ada kan. Inilah dalilnya orang yang mengatakan bahwa siapa bilang Nabi buta huruf. Kalau Nabi tidak pintar membaca, pasti dia salah coret. Kenapa yang dicoret itu Rasulullah? Nah, diganti bin Abdullah di situ. Itu dalam Sahih Bukhari itu ada. Ini diplomat luar biasa. Ketika Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan itu kan, Nabi hebat itu. Jalur darat, datar ya, ada jalur bukit, ada jalur lembah. Jam 00 kita ketemu di perbatasan. Persis militernya Nabi itu hebat itu kan. Abu Sufyan itu nggak siap. Mata-matanya menangkap cuma sedikit kok pasukannya. Padahal lewat darat lain, lewat lembah lain, lewat datar lain. Ketemu jam yang sama, dalam keadaan tidak siap mereka. Apa yang terjadi? Ya. Wah, luar biasa. Angkat tangan kan. Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Antum mutlaqa al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Wah, lega semua penduduk Madinah itu. Siapa yang masuk di pelataran Ka'bah aman. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, ya, tokohnya di situ kan, aman. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, kunci pintunya atau jam malam, aman. Itulah jam malam pertama dalam sejarah sebetulnya. Nabi mengatakan al-yawma yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Ternyata subuh-subuh datang pasukan baru dari Madinah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tokoh etnik Khazraj. Begitu melihat kemenangan besar di pihak Islam, teriak dia pagi-pagi, al-yawmu yawmul malhamah, al-yawmu yawmul malhamah. Kaget semua orang. Loh, kemarin Nabi meneriakkan al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah kasih sayang. Hari ini berkasih sayang. Tapi panglima angkatan perang dari Madinah itu yang baru datang, dipimpin oleh Sa'ad, meneriakkan al-yawmu yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Kalian dulu mengusir kami, sekarang kami menaklukkan kalian. Apa yang terjadi? Abu Sufyan lari menjumpai Rasulullah. Mana yang benar? Engkau meneriakkan al-yawmu yawmul marhamah? Ya, itu panglimanya mengatakan yawmu yawmul malhamah. Hari ini pertumpahan darah. Apa kata Nabi? Oh, itu sahabat kita. Cadal, dia nggak bisa menyebut terah. Dia tadinya mau menyebutkan yawmu yawmul marhamah, tapi nggak bisa menyebut terah. Dia sampaikan yawmu yawmul malhamah.
tenang kembali masyarakat. Jadi diperlukan tokoh seperti Nabi, di mana ada orang resah, dia tiba-tiba langsung, oh kalau begitu aman, alhamdulillah. Ya itu. Padahal saat itu belum tentu cadal. Tapi spontanitas Nabi berdiplomasi seperti itu luar biasa. Nah kemudian juga kita lihat bagaimana cara Nabi menarik perhatian masyarakat itu. Di sana kan ada Persia dan Romawi bergejolak tuh. Salah seorang tokoh Persia itu diambil sebagai semacam penasehat militernya, Salman Al-Farisi. Tapi juga pada kesempatan lain, Romawi Bizantium juga diambil tokohnya untuk menjadi pejabat untuk orang penting di lingkungan pemerintahan Rasulullah. Jadi ini sudah ada proses pendekatan dua kubu yang hebat pada waktu itu. Salman Al-Farisi ini coba kita lihat. Ini pelajaran buat kita juga. Ada orang non-muslim hidup di tengah-tengah Rasulullah. Ya. Salman Al-Farisi itu masuk Islam itu last minute-nya. Itu dalam kitab saya dapat sumber. Jadi ketika satu saat, karena Salman Al-Farisi ini selain jagoan dalam strategi perang, dia yang menciptakan konsep perang Khandak itu, dia juga ahli masak, makanan Persia terutama. Dalam hadis disebutkan suatu saat Salman Al-Farisi membawakan masakannya kepada Nabi. Nabi tidak makan masakan itu, tapi diberikan kepada sahabat. Ini makan, saya tidak makan. Mungkin Nabi kenyang, karena Nabi kan suka makan pada saat lapar, berhenti makan pada saat kenyang. Makanan yang bikin Salman Al-Farisi itu dikasih sahabat. Ada yang menafsirkan karena Salman orang non-muslim. Ya. Tapi kenapa sahabatnya makan? Jadi banyak penafsiran di situ. Ini satu bukti bahwa Salman Al-Farisi itu tidak sejak awal masuk Islam. Belakangan itu baru masuk Islam. Jadi ada tokoh non-muslim masuk dalam inner circle-nya Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Persia itu dekat dengan Rasulullah karena ada window-nya melalui Salman. Romawi Bizantium musuh bebuyutannya juga dekat dengan Rasulullah karena salah seorang, bahkan istrinya, ada beberapa orang ada dari sana kan. Jadi secara genetik dua suku ini sudah dekat dengan Rasulullah. Itu diplomasi luar biasa itu. Dan pencitraan, tapi dalam arti positif ini ya. Nabi juga melakukan pencitraan kok. Apa contohnya? Oh, dia terima sahabat. Itu dalam Ibnu Hisham itu ada kan. 60 orang tokoh lintas agama datang di masjidnya Nabi pada saat Nabi sedang sholat asar. Nunggu itu tamu itu berdiri sampai setelah Rasulullah sholat asar, dipersilahkan, bahkan dijamu dengan makanan. Tokoh lintas agama itu dipimpin oleh, dalam hadis itu, dalam riwayat itu disebutkan dipimpin oleh Abdul Masih dari Kristen Koptik. Ada 14 orang Kristen Koptik lengkap dengan nama-namanya itu, selebihnya agama-agama lain. Nabi menjamu mereka. Dan yang paling menarik adalah ketika matahari hampir terbenam, maaf Rasulullah, saya mau keluar dulu. Mau kemana? Mau melakukan kebaktian. Ini sebentar lagi matahari terbenam. Kata Rasulullah, di sini nggak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu kebaktiannya di masjid. Ada yang mengatakan di kompleks masjid di sekitar al-sufanya Abu Hurairah itu kan, di luar itu. Allahu a'lam. Tapi ini satu reaksi Rasulullah terhadap tamunya. Akhirnya apa yang terjadi? Tokoh lintas agama yang dipimpin oleh Abdul Masih itu terkesima dengan penampilan Rasulullah. Jadi apa yang diburuk jelek-jelekkan oleh orang lain dengan apa yang ditampilkan Nabi di masjidnya. Ini diplomasi. Kemudian juga ini Rasulullah mendapatkan hadiah seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah kenapa Rasulullah mau kawin dengan itu. Padahal bapaknya itu ya, itu Syam'un. Itu tokoh agama Kristen Koptik. Ya. Safiyah istri Nabi, bapaknya adalah Hai, itu tokoh agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi.
Khadijah sendiri sepupunya yang kita sangat terkenal itu siapa ya? Waraqah bin Naufal. Jadi Nabi itu dikelilingi oleh orang-orang non-Muslim dari anggota keluarganya. Kita bisa melihat dalam sejarah ini. Ini untuk apa? Ini saya kira juga punya makna diplomatis di sini. Mengapa Rasulullah kawin dengan begitu banyak istrinya? Dan ini juga bagian diplomasi pada saat itu. Coba kita lihat, satu-satunya istri Nabi yang gadis hanya Aisyah. Yang lainnya itu usia menopause, yang terutama dikawini di Madinah itu kan. Kenapa? Istri-istri Nabi itu veteran perang Uhud, veteran perang Badar, suaminya gugur di situ itu. Dalam tradisi masyarakat pada waktu itu, kalau suaminya wafat, itu manusia sial. Anaknya anak yatim, itu manusia sial. Janda itu manusia sial, tapi kalau berhenti menjadi sial kalau dikawini. Tidak tanggung, tokoh kepala suku itu dikawini oleh Rasulullah. Ada kan istrinya Nabi itu suaminya kepala suku itu. Takut nanti satu etnik itu akan kembali ke agama aslinya, Nabi kawin dengan itu. Jadi kalau orientalis membaca sejarah Nabi itu gila perempuan masak 9 istrinya. Padahal istri-istri Nabi yang banyak itu adalah orang sudah menopause dalam sejarah ada kan. Istri mudanya Nabi itu, coba kita lihat hanya Khadijah dengan ada namanya Zainab ya. Selebihnya itu sebetulnya lebih tua dari Nabi. Khadijah sendiri umurnya berapa? Jadi kalau Nabi itu gila selera daun muda, mestinya pada saat 50 tahun ke bawah dia kawinnya poligami. Poligaminya Nabi kapan? Itu akhir-akhir hayatnya kan. Karena ada diplomasi di situ. Nah, kemudian saya juga ingin lebih mempercepat keterampilan talentanya Nabi juga luar biasa. Saya ingin berikan satu contoh. Nabi itu seorang atletis. Ya. Ada namanya Rukana bin Abi Yazid, pegulat internasional bertempat di Mekah pada waktu itu. Nabi nggak pernah sakit, diledekin sama sahabatnya, ya Rasulullah, kamu nggak pernah sakit, sehat banget, mau nggak menantang si Rukana besar kepala itu, pemenang juara bertahan gulat tradisional Arab? Nabi mengiyakan, boleh. Akhirnya para pegulat itu berkumpul, dibikinlah panggung di samping Ka'bah. Ini riwayat hadis. Ronde pertama, ini singkatnya, nggak ada yang saling mengalahkan. Kalau Nabi itu nggak kerdil, tapi kalau berdampingan dengan Rukana itu kerdil. Raksasa itu Rukana itu. Dalam hadis disebutkan. Ronde kedua nggak ada yang saling mengalahkan. Ronde ketiga satu kali Nabi berkelip, terbantinglah Rukana di atas ring. Kedengaran sampai di sebelah Ka'bah itu. Apa itu? Rukana dikampaskan oleh anak muda yang namanya Muhammad itu. Dihitung 1, 2, 3. Masih mau? Saya tidak tahu tenaga apa yang digunakan oleh anak muda itu. Seperti seluruh tulang-tulang saya remuk. Menang KO. 1 tahun berikutnya mau nggak mengambil sabuknya itu? Selama anak muda itu saya tidak akan pernah melawan. Jadi dalam sejarah Nabi memegang sabuk kemenangan, tidak pernah ada yang mengambil sampai beliau wafat. Tidak banyak diungkapkan ini. Ini salah satu keterampilan luar biasa. Jadi para pecandu olahraga Arab pada waktu itu terpukau kepada Nabi, hebat ya. Jadi Nabi itu berdakwah multi talenta juga. Kemudian juga, maaf ini kalau saya sebutkan, Nabi itu juga pencinta seni, untuk tidak menyebutkan dia seniman. Setiap hari raya Aid dia mengundang seniman dari Habasyah. Ya, tiba-tiba datang Abu Bakar. Karena 2 seniman kulit hitam itu menyanyi di rumahnya Rasulullah. Ini hadis Bukhari Muslim. Datang Abu Bakar dulu. Hei, kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Keluar Nabi dari kamarnya. Biarkan dia Abu Bakar, karena ini adalah hari raya Id yang diundang oleh Aisyah. Tahun berikutnya datang lagi biduan itu, yang datang masuk ke rumahnya Rasulullah, Umar. Ini hadis Bukhari juga. Kenapa kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Persis
biarkan dia, wahai Umar, karena hari ini adalah hari raya Id. Satu saat lagi seniman Habasyah itu datang, mainkan musiknya di masjid. Itu hadis Muslim. Ya, hadis sahih. Bawa alat-alatnya dari Habasyah itu ada seperti tongkat. Mempertunjukkan keseniannya di masjidnya Nabi loh. Siapa yang mau kita percaya kalau bukan hadis sahih? Itu ada dalam buku saya itu. Dan mereka perlu apa ya? Ada yang ceritanya begini dalam riwayat itu. Aisyah itu sangat mencintai seni. Terpukau istrinya kan Aisyah pada waktu itu masih muda kan. Dalam riwayat Aisyah itu dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun. Jadi begitu dia menyaksikan seni, Nabi membuka serbannya, lalu ditutupi matanya Aisyah. Lantas berkelitlah Aisyah, aduh, ya, kira-kira apa ya, romantis lah Nabi itu. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu seperti apa ya, malaikat, enggak. Dia sangat manusiawi. Innama ana basyarun mislukum. Ya, dia juga memperlihatkan Nabi bercanda dengan istrinya tuh. Nah, banyak humornya juga Rasulullah itu, ada hadis humor Rasulullah kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi berikutnya? Nabi juga itu punya keterampilan olahraga yang lain, berenang, ya, naik kuda, memanah, manjat. Yang kita kenalkan 3 kan, pada hari keempat itu memanjat tebing, memanjat apa. Ya. Kemudian juga dia pedagang profesional. Dia memperbarui konsep perdagangan Arab. Orang-orang Arab itu kalau bawa dagangan ke Syria, dia jual mahal, ya, kurmanya itu. Karena mahalnya jarang laku. Tapi kalau Nabi nggak perlu jual mahal, yang penting sirkulasinya. Jadi sudah 2 kali bolak-balik Nabi ke Mekah, membawa barang dagangannya. Pedagang-pedagang Mekah yang lain masih menunggu barangnya habis. Kenapa? 2 kali lipat lebih mahal daripada dagangan Rasulullah. Nah ternyata poin terakhirnya nanti, ternyata Rasulullah lebih banyak untungnya daripada orang Arab. Memang untungnya banyak, tetapi 1 kali setahun. Tapi Nabi murah jualannya, di situ dijual murah, tapi 4 kali setahun dia bolak-balik. Nah, akhirnya dirubah sistem perdagangan yang paling canggih adalah yang diperkenalkan Nabi Muhammad pada waktu itu. Itulah kasusnya, mengapa sampai Khadijah itu jatuh cinta, mohon maaf, terhadap Nabi Muhammad. Dia dilamar oleh bosnya sendiri. Kalau kita lihat kisah pelamaran Nabi di dalam kitab Ibnu Hisham itu, Masya Allah, itu kalau bisa difilmkan itu, artinya apa? Sangat romantis. Jadi, bagaimana orang tidak tertarik kepada Nabi? Pribadinya yang mengesankan, multitalenta, diplomasinya bagus, dan juga kecerdasannya yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat bagaimana kecerdasan Nabi. Ini hebatnya. Ketika perang Badar terjadi, bulan Ramadan, 1:80 orang kan, itu dalam riwayat itu. Tapi Nabi berdoa. Tidak pernah Nabi berdoa setinggi itu tangannya sampai kelihatan ketiaknya oleh Aisyah. Kenapa? Ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, bagaimana nasibnya agamamu? Setelah berdoa kan, langit menjadi gelap, tiba-tiba ada angin kencang. Kemah-kemah elitnya para pasukan sekutu dari berbagai daerah itu, kabilah itu, berterbangan, bahkan riwayat itu, kuda pun juga terbang. Yang paling menarik dalam riwayat itu adalah pelepah kurma yang berterbangan itu kena leher putus, kena dada terbelah, angkat tangan semuanya. Itu ada riwayat. Begitu angkat tangan dirantai di masjidnya Nabi. Nabi minta pandangan, wahai sahabatku, diapakan tawanan perang ini? Interupsi Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Kita selesaikan secara adat, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Abu Bakar punya pendapat lain, maaf ya Rasulullah, saya punya pendapat lain. Ini bukan orang sembarangan ini raja, Perdana Menteri.
Orang-orang hebat, tukang bikin senjata canggih. Bagaimana kalau kita bebaskan mereka dengan cara mengajarkan keterampilan-keterampilannya kepada rakyat kita? Apa kata Rasulullah? Saya setuju pendapatnya Abu Bakar. Kumpulkan satu kelas 20 orang. Diawali dengan perempuan. Siapa perempuan yang berminat untuk salon kecantikan, bebaskan tukang rias ratu itu, ya, permaisuri itu. Satu orang, 20 orang dikumpulkan anak-anak gadis Madinah itu. Untuk apa? Menyemak kulit, ada juga semacam belajar bahasa asing. Yang ketiga adalah ini yang paling penting, tukang rias pengantin. Siapa yang berminat untuk tukang batu, tukang kayu, tukang bikin senjata canggih, bebaskan. Satu orang 20 orang per kelas. Jangan lebih dari itu kata Rasulullah. Jadi kita lihat kelas sekarang ini, kalau lebih dari 20 orang itu nggak efektif. Dalam tempo 3 tahun, kerajinan yang dihasilkan oleh kelas-kelas yang dibikin Nabi di masjidnya itu sudah mengekspor ke beberapa tempat. Ini luar biasa. Tawanan perang mereka juga bersyahadat tanpa setetes darah pun. Subhanallah, itu dalam kisah perang Badar, bisa kita lihat sejarahnya bersama. Itu cerdas. Kecerdasan yang lain adalah hebatnya Nabi. Menara masjid Nabi itu, dulu kan nggak ada menaranya. Pinjam atap rumahnya orang di sekitar masjid untuk menyampaikan azan oleh Bilal. Tapi merepotkan orang lain, akhirnya dibangunkan menara dari ketinggian itu. Tapi ternyata menara itu bukan hanya berfungsi untuk tempat azan, untuk sahabat melihat rumah-rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya dan rumah-rumah mana yang selalu berasap dapurnya. Turun sahabat, kenapa tidak pernah berasap dapurnya, ini lagi apes, nggak ada yang bisa dimasak. Datang ke rumah yang selalu berasap dapurnya, kenapa selalu berasap dapurnya? Kafilah kami baru tiba dari luar negeri, banyak yang bisa kita masak. Tahu nggak di sebelah ini masjid ini itu nggak ada yang bisa dimasak. Oh enggak. Jadi menara masjid yang tinggi bukan gagah-gagahan tapi sosial kontrol juga. Ini hebat. Kemudian juga keterampilan lain, kecerdasan Nabi. Ketika akan memilih panglima angkatan perang, banyak sahabat senior bersaing di situ. Nabi kebingungan mau memilih yang mana. Semuanya senior, semuanya pangkatnya, semuanya punya prestasi. Supaya tidak timbul kecemburuan sosial, maka dimintalah Usama bin Zaid untuk menjadi panglima angkatan perang. Waktu itu umurnya Usama itu masih di bawah 20 tahun. Diprotes oleh sahabat senior, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memilih sahabat? Kenapa memilih Usama, itu kan masih muda?" Ya, muda dari segi usia, tetapi pengalaman perangnya tinggi. Jadi, promosi karir yang dilakukan Rasulullah tidak berdasarkan umur yang senior, tapi berdasarkan keterampilan. Sepanjang Usama memimpin perang, tidak pernah terkalahkan. Sampai Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, jabatan Usama pun juga tetap dipertahankan sebagai panglima angkatan perang. Karena sangat cerdas. Ketika muncul fitnah, Nabi tidak panik. Fitnatul Kubra itu kan, dia bentuk tim investigasi, canggih banget Rasulullah. Diprovokasi, istrinya itu selingkuh dengan panglima dengan pasukannya. Nabi tidak menanggapi itu, bikin tim investigasi 2 orang. Satu yang dipimpin Ali bin Abi Thalib, satu dipimpin oleh Zaid bin Thabit. 3 hari berikutnya suruh melapor, apa kesimpulan kamu Ali? Apa kata Ali dalam risalahnya itu? Saya sanggup mencarikan perempuan lebih cantik dari Aisyah ya Rasulullah. Artinya apa itu? Cenderung terlibat Aisyah kan? Dari sinilah Aisyah sakit hati terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena tim investigasi yang dipimpinnya seolah-olah menganggap Aisyah itu bersalah. Makanya ketika itu tidak pernah mau mengakui Ali sebagai khalifah kan. Ini mulai dari sini sebetulnya. Tidak banyak orang yang tahu.
Investigasi yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, kata kesimpulan saya Rasulullah, sama sekali Aisyah tidak terlibat. Saya sudah teliti sedalam-dalamnya, tapi Nabi masih bimbang. Sahabatnya cenderung mengatakan iya, sahabat yang satu mengatakan tidak. Nanti 6 ayat turun di dalam Al-Quran membersihkan nama Aisyah, baru Nabi yakin Aisyah tidak bersalah. Subhanallah. Jadi cerdasnya Nabi ini juga menambah sukses dakwahnya itu. Ya. Tapi sebelum Nabi juga Hajar Aswad itu kan kasusnya itu banyak sekali prestasi-prestasi Nabi itu. Ya, kemudian juga habis waktunya ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian banyak sebetulnya bisa kita diskusikan bersama ya, tapi insya Allah bicara tentang mubalik ini saya kira tadi pembicara sudah menyampaikan ada 5 hal yang perlu kita analisis bersama. Mubaliknya harusnya figurnya seperti apa, audiensnya kita harus identifikasi sekarang kayak apa, materi dakwah kita untuk masyarakat milenial seperti ini apa, metode dakwah kita harusnya seperti apa, dan media yang kita gunakan untuk berdakwah itu apa. Nah, kalau 5 poin ini mampu kita rumuskan dan itu nanti kita identifikasikan, lalu kita sampaikan dalam bentuk satu buku yang khas, maka insya Allah itu akan pasti sangat menolong para mubalik muda yang sedang tumbuh sekarang ini. Ya, jadi saya juga sependapat dengan teman-teman di media sosial juga saya baca tadi ya, bahwa sinergi kita dalam bidang dakwah ini kurang. Maka disinilah mungkin perlunya Majelis Ulama itu. Bagaimana Majelis Ulama ini merangkul yang berserakan potensi kita ini. Ya, kita ingin bagaimana Majelis Ulama ini menjadi bagian daripada solusi permasalahan. Jangan dibalik. Kita ingin tokoh-tokoh ormas seperti yang kita hadir sini menjadi faktor untuk terwujudnya suatu kebersamaan yang ideal. Nah, kalau ini bisa kita lakukan melalui dakwah, insya Allah saya kira Bapak Ibu sekalian, seberat apapun tantangan kita itu, hanya satu yang bisa menyelesaikan persoalan umat Islam Indonesia, kompak. Supaya masyarakat kita kompak, yang pertama harus kompak itu adalah pemimpin. Lupakanlah perbedaan warna lokal kita. Mari kita bersatu melihat bahwa problem yang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat banyak. Saya baru menyaksikan sebuah data yang membuat saya merinding, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu data yang diungkap oleh Mahkamah Agung. Perceraian itu sangat dahsyat. Ya. Apalagi dalam masa COVID ini. Jadi rapuh sekali rumah tangga kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala terlalu sedikit bicara tentang negara, bisa dihitung jari ayat negara itu. Bisa dihitung jari sedikit sekali bicara tentang masyarakat. Tapi yang menyita banyak ayat itu apa? Al-ahwalus syakhsiyah. Tidak mungkin ada negara ideal, masyarakat ideal yang dibangun di atas rumah tangga yang berantakan. Rumah tangga berantakan tidak akan pernah melahirkan negara ideal, pasti. Maka itu kalau ahwal syakhsiyah ini berfungsi dengan baik, keluarga umat Islam ini utuh, tidak perlu merepotkan, menyita banyak energi. Insya Allah negara dengan sendirinya akan hebat. Kocar-kacirnya negara itu bisa disebabkan karena rumah tangga yang berantakan. Coba kita lihat, saya punya hasil penelitian. INABA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Aba Anom itu, para penghuni mereka itu adalah 80% keluarga broken home itu kan. Penelitian teman-teman dari kepolisian, anak-anak jalanan yang bermasalah itu akibat bapaknya ibunya cerai. Ya, free sex apalagi dan seterusnya kan. Dan ada satu hal yang paling memilukan Bapak Ibu, mungkin kaget ini kalau saya sampaikan. Perceraian setiap tahun yang terjadi 1.500 pasang cerai ya makin meningkat disebabkan apa? Murtad. Itu seperti gunung es fenomena pemurtadan itu. Baca dalam statistiknya Mahkamah Agung. 1.500 setiap tahun kasus perceraian disebabkan karena murtad. Suaminya pindah agama, maka itu kan fasa perkawinannya kan.
1.500 itu bukan jumlah sedikit loh Kak. Jadi kalau 10 tahun kali 1.500 berapa? Jadi ini ada persoalan lain yang saya kaget itu. Nah, saya kira tantangan kita bagi para mubalik, para ulama adalah mari kita menengok umat kita di sini. Lupakan perbedaan, tapi mari kita bersatu padu untuk merangkul, memperbaiki kembali umat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari Pak Mirnan Fatahullah ya. Yang ketiga silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Prof Nasar, yang saya hormati, saya Syamsul Hadi dari PMMI Persaudaraan Mubalik Mubalighah Indonesia. Karena tadi sudah panjang-panjang, maka saya mau agak singkat saja. Seperti ini, Pak Prof. Tadi Pak Prof mencontohkan Nabi dari sirahnya, mulai dari periode beliau di Makkah sampai periode beliau di Madinah. Kita sendiri tahu bahwa ketika beliau di Makkah pun sekitar beliau sudah ada muslimin, juga sudah ada non-muslim. Terus ketika beliau di Madinah pun sama, ada muslimin dan non-muslim. Hanya saja ketika beliau di Mekah yang lebih tenar adalah kelunakan beliau, kelembutan beliau dalam bersikap kepada non-muslim pun, terus termasuk ngalahnya beliau dan sebagainya. Akan tetapi ketika beliau di Madinah sudah mulai ada punishment, sudah mulai ada amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, dan kita juga tahu sikap beliau kepada Yahudi Madinah ketika mereka berkhianatan seperti itu. Nah, sekarang ketika kita para dai yang saat ini di sini dengan kondisi Indonesia yang saat ini, yang lebih cocok itu yang kita ikuti Nabi periode Makkah atau Nabi periode Madinah, atau mungkin seandainya situasinya beda, nah situasi yang mana yang lebih tepat dan sikap Nabi yang mana yang paling tepat untuk kita ikuti. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup untuk 3